Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, Bapak, saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah, bersyukur atas sekian banyak nikmat-nikmatnya yang telah kita terima. Dan nikmat yang paling mahal adalah nikmat iman, nikmat Islam, yang tentunya kita tidak pernah bisa mendapatkannya kecuali Allah sendiri yang memberikannya kepada kita. Bahkan kita pun tidak bisa memberikan keimanan, keislaman kepada orang lain yang kita cintai kalau Allah tidak menghendaki. Innal huda hudallah, kata Allah, sungguh hidayah, nikmat hidayah iman Islam ini adalah hudallah, milik Allah, petunjuknya Allah. Oleh karenanya iman atau hidayah yang sudah ada pada diri kita ini tentunya harus kita pertahankan, dan kita terus meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku mohon petunjuk kepadamu. Dan dalam setiap salat kita selalu mohon petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita semua yang hadir di majelis ini tentunya berniat ingin menuntut ilmu, mencari ilmu Allah untuk memperbaiki amal-amal kita. Apabila ada amal-amal kita yang salah di sisi Allah, semoga dengan menuntut ilmu kita menjadi tahu bahwa yang ini salah dan harus kita perbaiki. Dan apabila ada amal-amal saleh yang belum pernah kita kerjakan, yang kemudian itu adalah perintah Allah, perintah Rasulnya, dengan menuntut ilmu kita akan mudah untuk mengerjakannya. Dan tentunya dalam beramal soleh haruslah ada ilmunya, ya, tidak kemudian seenaknya saja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bapak saudara sekalian rahimakumullah, yang lalu telah kita bahas mengenai doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila panjenengan ingin mengetahui apa saja doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang biasa beliau baca, untuk lebih luas Anda bisa membuka buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bukunya, yaitu Al-Azkar, kitab Al-Azkar. Isinya doa-doa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti akan banyak sekali doa. Bisa Anda pilih yang mana yang Anda suka. Dan dalam kitab ini
Riyadhus Shalihin yang beliau tulis, ya, tidaklah banyak, hanya ada beberapa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau cantumkan di sini. Namun saya tidak akan membacakan semuanya, dan cukuplah yang lalu sebagai doa yang telah kita sebutkan. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina, ya. Kemudian bisa nanti dibaca pada doa-doa yang lainnya. Hari ini saya akan bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini nomor yang ke 1494, ya. Sebetulnya belum nyampe ke sini, namun ini yang ingin saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Kita baca hadisnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata Abu Darda, bahwasannya Abu Darda ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi." Tidaklah seorang hamba muslim dia berdoa untuk saudaranya. Nah, saya berdoa misalnya untuk Pak Manu, ya, untuk Pak Hasan misalnya, ya, begitu. Saudara sama muslim, illa qala al-malak, melainkan ada satu malaikat yang mengatakan walaka bimithlin, bagimu yang sama. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lainnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doanya seorang muslim terhadap saudaranya yang tidak diketahui oleh saudaranya itu. Kalau saya habis sholat kemudian saya membaca satu doa untuk saudara saya, misalnya Ahmad misalnya. Si Ahmad nggak tahu kalau saya sedang berdoa untuk dia. Nah, ini namanya ad-du'a bi dhahril ghaib. Mendoakan orang lain yang tidak tahu orangnya, ya, kita doakan dia. Orangnya misalnya ya mungkin saja di masjid ini atau di rumahnya atau di tempat yang jauh, kita doakan. Dia nggak tahu. Maka mustajabah, doa yang semacam itu mustajabah. Apa siang, apa pagi, apa malam, pokoknya seluruh waktu doa untuk orang lain mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, yang mana di atas, ya, kepalanya, ya begitu, maksudnya di atas orang ini itu ada malaikat yang bertugas, ya. Jadi ada malaikat Allah itu yang khusus mengamini, ya, doa-doa orang terhadap saudaranya, ya. Kalau kita minta, ya Allah, saya minta dipanjangkan umur saya, gitu kan, dilapangkan rezeki saya, ini enggak ada malaikat yang bertugas untuk mengaminkan, tidak ada, ya, menurut hadis ini. Akan tetapi kalau saya mendoakan orang lain, saudara saya di tempat yang lain yang dia nggak tahu, maka ada malaikat khusus yang mengaminkan doa-doa semacam itu, ya. Qala al-malakul muwakkal bih, kata malaikat yang bertugas itu, amin walaka bimithlin, dia mengaminkan doa, kemudian mengatakan dan bagimu hal yang sama. Artinya doa yang sama. Kita minta keselamatan, ya, kepada saudara-saudara kita, selamatkanlah saudara saya fulan bin fulan, ya, ini dan itu. Dalam hal ini kata anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, ayahku, ya, putra dari Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ayahku setiap malam aku perhatikan selalu mendoakan 5 orang, selalu mendoakan 5 orang. Dia sebut namanya satu persatu. Hari ini menyebutkan, ya Allah begini-begini kepada fulan, namanya ini disebutkan satu, yang kedua ini, yang ketiga sampai 5. Begitu setiap hari saya menyaksikan ayah saya berdoa untuk 5 orang setiap harinya. Nah, ini sepeninggal Imam Ahmad, anak menyebutkan kebaikan dari orang tuanya, ya. Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita pun demikian. Kalau kita sering berdoa untuk diri sendiri, atau mungkin kita sering berdoa untuk keluarga kita sendiri, orang bilang kok egois banget, ya, kok diri sendiri dipikirin, nah, keluarganya sendiri tak dipikirin, tetangganya nggak dipikirin, kan begitu, ya.
Maka dengan kita mendoakan orang lain di luar kita, selain kita, maka itu tentunya, kalau saya katakan pada teman-teman saya, ente mau nggak doa mustajab? Ente pengen apa? Ente pengen kaya ya, doakan saja. Fulan siapa temanmu yang belum kaya, doakan kaya ya, gitu. Ente pengen apa? Pengen naik jabatan, doakan saja temanmu itu naik jabatan. Ya. Maka diaminkan oleh malaikat, pasti itu haditsnya sahih. Maka malaikat pasti mengatakan amin walaka bimithlin, amin bagimu hal yang sama. Nah, itu hadis tentang doa atau mendoakan orang lain. Taib. Kemudian di sini ada beberapa masalah dalam doa. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang pertama dalam bab doa, mendoakan orang lain ini, bahwasannya apabila kita diberi sesuatu oleh seseorang, ada orang memberi kita, ini ada oleh-oleh, misalnya ada orang datang dari kampungnya, dia membawa misalnya apa, oleh-oleh dari Jogja, misalnya gudeg misalnya begitu kan, ngasih ke kita, ya. Kita ngasih apa nih, kan begitu. Kaidahnya adalah perintah Nabi SAW, kalau ada seseorang memberi sesuatu kepada kita, maka balaslah dengan balasan yang sama. Lu golek gudeg nanti gitu, cari nanti. Ya. Balasnya dengan balasan yang sama atau lebih. Wah, iki apa? Atau lebih. Ya. Ya apa caranya? Kalau yang memberi saya itu bupati misalnya. Ya, dia memberi saya bingkisan parcel misalnya. Isinya ya ada ini panganan ini larang-larang pas rioyo misalnya, apa yang balasnya? Padahal kaidahnya kata Rasulullah SAW, apabila kamu diberi sesuatu atau diberikan kebaikan, maka balaslah dengan balasan yang sama atau lebih. Maka dalam hadis riwayat At-Tirmidzi di sini, sabda Nabi SAW diceritakan oleh Usamah bin Zaid, ya, cucu apa ya? Zaid itu anak angkat, ya, berarti cucu angkatnya Nabi SAW. Kata Zaid, Nabi SAW bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'ruf." Barang siapa yang diberi kebaikan oleh seseorang, begitu. Apapun itu, ya. Apakah harta, apakah sesuatu yang berupa jasa, ya. Kita misalnya, mohon maaf, pas Idul Fitri kemarin itu motor saya mogok. Kenapa Pak? Saya saking sibuknya malam itu ngurusi ngantar beras ronor ini, lali Pak beli bensin. Kata istri saya, "Bi, ya apa ini? Bensinnya lihat dulu." Betul, tak lihat kosong pagi-pagi. Loh, ya apa ini? Tak titipkan ke orang, saya sholat Id di sini numpak becak. Wah, telat paling. Ternyata nyampe sini belum telat, alhamdulillah. Pulangnya nyari orang jual bensin, gak nemu-nemu. Ini ada orang yang baiknya masya Allah, baiknya masya Allah. Ditanya saya, "Kenapa Pak? Ini mogok, ini gini-gini." "Ayo sini, mampir dulu." "Oh ya Pak, terima kasih. Ini mau nyari bensin." Ini saya punya, dia bilang. Dikeluarkan dia punya motor, ya, dibuka ini, dia cari selang, disedot sama dia, ditaruh di tempat gitu, sor gitu. Udah kira-kira setengah liter mungkin, baru dituangkan ke tempat saya, langsung dipluk gitu, dimasukkan semuanya. Udah, coba starter. Saya coba, ternyata bisa. Nah ini Pak, ini orang ya membantu masya Allah ini. Nah, barang siapa yang diberikan kebaikan, dibantu oleh orang lain misalnya, kemudian faqala li fa'ilihi, lalu mengatakan kepada orang yang tadi membantu, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Ini sebuah doa, jazaka Allahu, semoga Allah membalas Anda khairan, ya, dengan kebaikan. Apa? Faqad ablagha fis sana, maka sungguh itu adalah apa? Balasan yang luar biasa, artinya yang melebihi dari yang seharusnya.
Dalam penjelasannya di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini adalah luar biasa pelajaran dari Nabi SAW. Karena sangat mungkin akan ada penguasa memberikan hadiah kepada kita, atau apa? Misalnya di mana itu, kalau di acara TV itu, mohon maaf, ada bongkar rumah gitu ya. Ada orang miskin dibantu rumahnya dibongkar dibangun. Ya apa balasnya? Oh, dia sudah miskin, balasnya ya apa kalau mau balas yang sama? Maka cukup dengan ini, jazakallahu khairan. Maka ya, orang yang dibantu ketika mendoakan jazakallahu khairan, maka sudah membalas lebih dari ya yang seharusnya. Kan begitu. Nah, jazakallahu khairan. Ya. Sering kawan-kawan alhamdulillah ya, kalau kita tukar informasi ini dan itu dalam SMS mesti diakhiri dengan jazakallahu khairan ya akhi, gitu kan. Ya, ini bagus ini dan itu. Kemudian ada ini dan itu, kemudian mendoakan orang lain, lalu yang didoakan membalas terima kasih jazakallahu khairan. Pak, mohon maaf, terima kasih itu kan sudah bagus ya. Orang kalau dibantu bilang terima kasih itu sudah senang. Tapi sekali lagi syukron itu kan terima kasih ya. Kalau sini masykur misalnya. Itu tidak cukup. Ya, tidak cukup ya. Menurut kaidah ini. Tidak cukup membalas hanya dengan terima kasih saja. Apalagi yang tidak pakai terima kasih. Tapi jazakallahu khairan ini sudah cukup dan melebihi dari yang semestinya. Ini luar biasa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, itu membalas orang lain dengan doa. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha, beliau memberikan sedekah lah begitu, memberi sedekah kepada orang miskin. Dia Aisyah radhiyallahu anha ini titip, tolong ini dikasihkan ke fulan bin fulan, diri ini alamatnya disebutkan ya, dah kasihkan ya. Kemudian sudah diantar ya. Lalu ketika diberikan, ini dari mana? Ini dari Ibunda Aisyah, begini diceritakan. Oh iya, terima kasih ya. Kemudian orang yang diberi ini berdoa dengan doa yang sangat panjang. Ya, saya lupa doanya. Didoakan sampai yang yang mengantar ini menghafalkan doanya. Ya, dikira ini doa khusus begitu kan? Doanya A, B, C, D dihafalkan sama yang ngantar ini. Oke. Setelah berdoa, oke, terima kasih, saya mau balik dulu. Ini, ya, kembali kepada Ibunda Aisyah, lalu melaporkan, wahai Ibunda, saya tadi ketika mengantar pemberian panjenengan kepada orang miskin ini, ya, dia lalu berdoa, doanya begini, dihafalkan sama dia, doanya begini, sebutkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguh, aku memberikan sedekah ini untuknya. Saya tidak mengharapkan balasan apapun ya dari orang ini ya. Kalau dia berdoa seperti itu untuk saya, maka aku pun akan berdoa hal yang sama untuk dia ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun berdoa, diulang doa itu ya untuk orang yang tadi itu. Nah, ini dalam hal memberi ya, sungguh kita tidak diperkenankan untuk meminta balasan ya, minta balasan ya. Aku memberi ini fulan bin fulan supaya orang ini baik sama saya. Ikhlas apa enggak nih? Ini sudah enggak ikhlas ini. Ada embel-embel ya. Ikhlas itu mulus, lurus ya. Dulu kita bahas, lurus kita dengan Allah itu lurus. Ya Allah, ana sedekah, selesai. Mau orang ini tahu, mau orang ini enggak tahu, selesai. Saya tidak ngurus ya. Ternyata orang yang saya beri ini ya memberikan sesuatu kepada saya ya, apakah apa dan ini, maka tidak boleh ya saya mengatakan wah ini karena sedekah saya kemarin ya. Jangan ya. Anggap orang itu memang berbuat baik kepada kita dan kita pun harus membalas kebaikannya, begitu ya. Paham nih Pak ya? Nah, kita memberikan kepada orang ya, 1-2 hari berikutnya orang itu baik sama kita, maka jangan dianggap kebaikan ini karena sedekah yang kemarin kita berikan kepada dia. Tidak, bukan karena itu. Sedekah yang kemarin urusannya sama Allah Ta'ala, dia sekarang baik sama saya, khalas, terima kasih, jazakallahu khairan, Bapak baik sekali ya.
itu kebaikan dia kepada kita. Ya, begitu. Itulah yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan memang sudah seharusnya dalam memberi, tidaklah layak kita untuk mengharapkan balasan. Ya, apalagi mengharapkan terima kasih. Kalau kita mentelaah ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Sini ada yang hafal juz 29 enggak ya? Nah, ini Ustadz Umar nih. Ya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Surat apa ini? Al-Insan ya. Nah, alhamdulillah ada orang yang hafal Al-Qur'an di sini. Luar biasa. Jadi orang-orang yang oleh Allah nanti dilindungi, fawaqahumul apa? Fawaqahum syarra dzalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Orang-orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala syarra dzalikal yaum, dari keganasan hari kiamat, ya, siksa, waduh kok cerita hari kiamat tidak kuat nanti. Oke, dari buruknya ganasnya hari kiamat, mereka yang dilindungi oleh Allah Ta'ala itu, ya, mereka senangnya memberi, ya, dan ketika memberi dia mengatakan la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Coba, kami memberi ini, kami tidak menginginkan jazaan, balasan, wala syukuron, wala terima kasih. Kami tidak pengen semua itu. Artinya begini Pak, kalau kita ngasih ke orang terus orang itu tidak terima kasih, kita senang saja. Nah, wis. Nah, itu sampean sama dengan itu insya Allah. Tapi kalau ini orang dikasih lupa nggak terima kasih, terus kita ngurundel, kurang ajar rongi, nggak terima kasih. Nah, belum di sini belum. Masih ada keinginan panjenengan untuk imbal balik dari itu, ya. Tapi Pak, tapi bukan berarti gak usah terima kasih, tidak. Kita yang diberi, ya, harus menjalankan aturan Nabi. Kalau diberi ya bilang jazakallahu khairan atau balas paling tidak sama. Anu itu yang diberi. Jangan kemudian yang memberi sing diwai kudu matur nuwun, ya. Ya, tidak. Jadi kaidahnya dalam hal memberi, kita kalau suka memberi, kaidahnya adalah kita kalau memberi janganlah minta balasan atau terima kasih. Ya. Nah, orang-orang yang diberi harus diajari kalau diberi, ya, kan begitu. Ucapkanlah jazakallahu khairan. Ya, terima kasih, kan begitu. Nah, ini ajaran yang harus digunakan, dijalankan. Naam. Taib, itu cukup untuk hadis riwayat At-Tirmidzi. Satu lagi hadis dari hadis Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian mendoakan yang tidak baik untuk diri kalian, mendoakan kecelakaan. Apa ada orang begitu? Mungkin ada. Apa ya Pak ya? Mungkin biasanya orang seperti ini orang yang putus asa misalnya. Atau apa ya? Ya begitulah. Dia mendapatkan musibah misalnya. Lalu ucapannya celaka atau apa begitu, macam-macam. Wala tad'u ala auladikum, jangan juga kalian mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Biasanya Pak, mohon maaf, sekadung muring-muring kon ketubruk motor gak apa-apa misalnya begitu. Ini kadang-kadang ada ucapan-ucapan begitu. Nah, ini harus hati-hati, yang kita yang sudah punya anak ini harus ngatur, ya. Wala tad'u ala amwalikum, juga jangan doakan keburukan pada harta kalian. Kita punya apa misalnya, rumah atau apa, mobil, kendaraan misalnya, yes, gak usah dikunci, hilang gak apa-apa misalnya begitu. Itu kan tidak bagus, ya. Kenapa? Sama kalau kehilangan ya juga sedih juga mungkin, ya. Janganlah begitu-begitu. Ya Allah, iki sudah tak kunci, saya serahkan kepadamu, tolong dijaga nih. Titip sama orang, komplit sudah, kan begitu. Jadi dilarang kita mendoakan keburukan untuk diri kita, anak-anak kita, harta kita. La tuwafiqu minallahi sa'atan, sehingga akan bertepatan itu apa ya? Bertepatan, berbarengan dengan saat-saat, ya.
yus'alu fiha ata'an fayastajiba lakum. Saat-saat di mana ada orang itu yang meminta pada saat itu dan doanya langsung saat itu. Jadi ada Pak waktu-waktu di mana Allah Ta'ala itu ya memberikan, mengijabahi doa itu langsung ya. Bagi yang berpengalaman ya sudah tahu kan? Ada beberapa orang yang cerita kepada saya, ya Allah gimana saya ini banyak dosa, tapi kalau minta ini kok langsung saya jadi takut begitu. Ada orang-orang yang begitu. Wes Pak ya, tidak usah begitu, kalau merasa kurang baik ya diperbaiki saja kan begitu ya. Ada saat-saat seseorang minta kepada Allah langsung dikasih ya, minta langsung dikasih. Itu ada saat-saat begitu. Oleh karenanya jangan sampai saat itu kemudian doa kita adalah doa yang buruk sehingga akan terjadi keburukan pula. Naudzubillah. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim ya. Mas Muhaimin sudah isya belum? Ini sudah adzan kayaknya ya. Baik Bapak, itu mengenai doa ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini diiringi dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ya yang menuntut ilmu ini diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Ta'ala dalam urusan-urusan dunia kita, akhirat kita, dan juga kesalahan-kesalahan kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.